Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhaini. Saya dari SMK PGRI 4 Kota Bogor dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan hari ini, hari Selasa, tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual untuk pembelajaran daring mata pelajaran akuntansi dasar. Dan materi pelajaran hari ini adalah tentang jurnal penyesuaian. Tapi sebelumnya akan lebih baik kita mulai dengan doa ya. Ya, Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak. Bagaimana kalian dalam kondisi yang enak kan, yang nyaman, sinyal bagus, tempat nyaman, bersih, supaya pembelajaran itu dapat lebih mudah dipahami oleh kalian. Oke, dibuka absen dulu ya. Revan, Rosita, Hadir. Lili, Putri, Anita, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Sarudin, dan alhamdulillah Rima baru bergabung. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Dan untuk semangat pagi ini, mari kita yel-yel. Siap anak-anak? Oke. Siap, Bu. Angkat tangan kanannya. Ikuti kata-kata Ibu. I do my best. I do my best. You do your best. You do your best. We do our best. We do our best. The best, yes. The best. Best, yes. Okay, clap your hand. Okay. Baiklah anak-anak, seperti kalian ketahui, dalam siklus akuntansi, terutama itu adalah siklus perintisaran, setelah kalian membuat buku besar, kemudian kalian mencatat saldo-saldo dari buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, langkah selanjutnya adalah itu membuat jurnal penyesuaian.
karena seperti kalian ketahui, pada awal periode itu akun-akun berjumlah segitu, tapi untuk di akhir periode itu harus ada penyesuaian. Ibu mohon anak-anak pada saat Ibu menjelaskan atau Ibu menayangkan nanti materi, kalian di-mute dulu ya, supaya kalian lebih fokus memperhatikan pelajaran. Bisa anak-anak? Bisa Bisa, Ibu. Bu. Oh iya. Selanjutnya, jadi Ibu ulangi lagi. Jadi pada akhir periode itu ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian. Jadi akun di awal di neraca saldo itu sudah berubah, mengalami perubahan. Jadi ada transaksi yang menyebabkan perubahan dari beberapa akun. Contohnya akun apa? Misalkan seperti perlengkapan. Pada awal periode perusahaan membeli perlengkapan, tapi kemudian perlengkapannya dipakai dong ya anak-anak, betul tidak? Betul. Nah, Betul. itu nanti di akhir periode itu harus dihitung penyesuaiannya. Mungkin untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan materi tentang jurnal penyesuaian dan sekali lagi Ibu mohon kalian recordernya, mic-nya untuk di-mute. Jadi kalian bisa konsentrasi. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya Ibu. Iya. Terlihat jelas anak-anak? Halo? Kelihatan tidak? Belum ada Bu. Belum, Bu. Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada Bu. Oke. Di-mute ya, itu siapa itu? Ya, oke. Kita mulai ya. Ya, pembelajaran daring hari ini, mata pelajaran akuntansi dasar, materi pelajaran tentang jurnal penyesuaian. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk 3.10, yaitu menganalisis jurnal penyesuaian, dan 4.10, menyusun jurnal penyesuaian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari tentang jurnal penyesuaian, itu yang pertama, kalian dapat menguraikan jurnal penyesuaian dan fungsinya. Kemudian kalian dapat melakukan klasifikasi jenis-jenis penyesuaian pada perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menguraikan langkah-langkah pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Dan yang keempat adalah kalian dapat membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Jadi untuk pagi kali ini, jurnal penyesuaian yang akan kita bahas adalah untuk perusahaan jasa. Oke, apa itu jurnal penyesuaian? Mari kita simak. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi sesuai dengan namanya ya, penyesuaian. Jadi ini adalah tentang penyesuaian saldo akun. Oke. Kemudian apa fungsi dari jurnal penyesuaian? Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah yang pertama, itu dengan adanya jurnal penyesuaian itu supaya akun nominal yaitu pendapatan dan beban itu bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung perkiraan nominal yaitu pendapatan dan beban sebenarnya pada periode terkait. Yang ketiga adalah untuk menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban harta, saldo real, menunjukkan jumlah sesungguhnya. Kemudian yang keempat, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi atau jumlah yang sebenarnya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya. Selanjutnya, Bisa kita Bu. lanjutkan. Akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian? Yang pertama, itu adalah perlengkapan yang terpakai.
seperti kalian ketahui, perlengkapan itu misalkan contohnya ada perlengkapan kantor yang terpakai. Kemudian yang kedua itu adalah penyusutan aktiva tetap, baik penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan, itu yang lain. Kemudian yang ketiga itu beban yang masih harus dibayar atau utang beban ya. Kemudian ada selanjutnya akun yang keempat itu adalah beban dibayar di muka. Akun yang kelima yang memerlukan penyesuaian itu adalah pendapatan diterima di muka. Dan yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini adalah jatuhnya adalah piutang pendapatan ya anak-anak. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya, bagaimana pencatatannya? Bagaimana ayat jurnal penyesuaian untuk masing-masing akun ini? Check it out. Pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa yaitu yang pertama itu untuk perlengkapan yang terpakai. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Beban sewa dibayar di muka, ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Kemudian yang ketiga, penyusutan peralatan. Bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya? Untuk penyusutan peralatan itu adalah beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Kemudian penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan itu ayat jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Kemudian pendapatan diterima di muka. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka di debit, pendapatan di kredit. Dan yang terakhir untuk piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan di debit dan pendapatan jasa di kredit. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau kalian sudah melihat contoh soalnya itu seperti apa sih. Nah, baik anak-anak, jadi untuk hari ini itu kalian akan mendapat, Ibu akan mengambil 3 penilaian dari kalian. Yang pertama itu mulai dari penilaian sikap. Ibu akan mengamati bagaimana cara kalian, sikap kalian mengikuti pelajaran daring ini. Kemudian yang kedua itu ada penilaian pengetahuan, itu nanti dari kalian akan mengerjakan pretest. Pretest yang udah Ibu share di Google Classroom. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah ada penilaian keterampilan, yaitu nanti kalian akan diskusi kelompok. Ibu sudah juga membagi kelompoknya, Ibu sudah share ya di grup WA. Sudah ada anak-anak? Sudah ada, Bu. Ya, sudah ada. Baik. Nah, Ibu share, nanti di situ akan ada nilai keterampilan. Baik, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa buka Google Classroom-nya. Di situ nanti ada soal pretest yang sudah Ibu kirim. Soal pretest nanti kalian kerjakan di situ. Ibu pengen tahu, setelah kalian sekilas tadi mendapatkan materi tentang jurnal penyesuaian, nah, apa yang kalian lakukan? Siap anak-anak? Ya, kerjakan dari sekarang. Oke. Siap, Bu. Siap. Nah. Sip. Pretestnya. Gimana diatur itu? Siapa yang harus mengambil langkah di situ? Ini yang menurut saya tidak fair, tidak adil dan diskriminatif di dalam menegakkan apa yang disebut sebagai protokol kesehatan atau upaya-upaya untuk meredakan pandemi COVID dengan
Baik anak-anak, selanjutnya adalah untuk diskusi kelompok sesuai dengan nama kelompok yang tadi Ibu share di grup WA. Kalian boleh diskusikan masing-masing dengan cara membuat grup WA masing-masing sesuai kelompoknya. Kemudian untuk soalnya kalian bisa lihat di LKPD. LKPD kompetensi dasar 3.10 tentang jurnal penyesuaian yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya, silakan anak-anak, kalian diskusi dulu. Ini adalah soal diskusi kelompok yang ada di LKPD. Jadi ini kalian kerjakan per kelompok. Dimulai dari sekarang. Oke. Oke, sudah selesai diskusinya ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya di sini kelompok 1 sudah, oh iya untuk hasil diskusi kalian share ke Google Classroom ya. Oke. Di sini sudah ada kelompok 1 yang men-share hasil diskusinya, Ibu akan bagikan di layar. Ya, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, mungkin ada yang perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nita, Bu. Ya, silakan Nita. Salam dulu. Untuk hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil diskusi kelompok 1, salon tampan cantik dan tampan, jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan 1 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 1 juta di kredit, beban asuransi 2 juta di kredit, dan asuransi dibayar di muka 2 juta di kredit. Beban perlengkapan 5 juta di debit, perlengkapan 5 juta di debit, pendapatan diterima di buka 1 juta di debit, pendapatan diterima di muka 1 juta di kredit. Untuk beban gaji 10 juta di debit, hutang gaji 10 juta di kredit, beban bunga 500.000 di debit, hutang bunganya 500.000 di kredit, beban listrik dan air 250.000 di debit, hutang listrik dan air 250.000 di kredit. Untuk totalnya 19.750.000. Terima kasih. Ya, terima kasih Nita. Tepuk tangan untuk Nita. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Sama hasilnya? Sama, Bu. Oke, nanti Ibu cek satu-satu ya. Bu. 1 juta. Beban asuransi 2 juta. Asuransi dibayar di muka 2 juta. Tanggal 3-nya beban perlengkapan 5 juta.
perlengkapan 5 juta. Terus pendapatan diterima tanggal 4, pendapatan diterima di muka 1 juta. Pendapatan jasa 1 juta. Tanggal 5, beban gaji dan hutang gaji 10 juta. Terus tanggal 6, beban bunga 500.000 dan hutang bunga 500.000. Untuk tanggal 7, listrik dan air 250.000 dan untuk hutang listrik dan air 250.000. Jadi totalnya 19.750.000. Oke. Selanjutnya ya, ini baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi setelah presentasi dari Nita untuk mewakili kelompok 1, kemudian Ibu juga sudah mencek semua yang ada di Google Form, kelompok lain itu sudah betul semua, berarti kalian sudah bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas anak-anak? Cukup. Jelas, Bu. Kalau sudah cukup jelas, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ila. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan perubahan saldo akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Iya, jadi paham ya tentang jurnal penyesuaian. Siapa yang masih ingat apa jurnal penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang terpakai? Ayo, nanti Ibu kasih poin 2 tambahan. Ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang terpakai. Kita izin jawab, Bu, boleh? Boleh. Untuk perlengkapan yang terpakai, di debit akan termasuk beban perlengkapan, di debit, dan perlengkapan di kredit. Iya, tepuk tangan untuk Anita. Anita dapat 2 poin. Terima kasih Anita. Oke, dan selanjutnya ini laki-lakinya, ayo para Ken Aroke tunjukkan. Bagaimana dengan penyusutan? Misalkan penyusutan peralatan. Bagaimana ayat jurnalnya? Ayo, Alif, Revan. Penyusutan peralatan. Misalkan. Ya, Lip, suaranya yang keras, Lip. Lip, lihat ke kamera, Lip. Biar kelihatan. Apa, Lip? Penyusutan peralatan di debit, di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Iya, betul anak-anak? Betul. Iya, betul sekali. Oke. Alif juga dapat 2 poin. Oke, anak-anak, dengan demikian kalian sudah mengerti ya. Untuk apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, Rosita. Mic-nya dinyalakan dulu, Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang telah disimak untuk materi jurnal penyesuaian dapat disimpulkan bahwa jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun yang sebenarnya sampai dengan akhir saldo. Dan untuk akun-akun yang disesuaikan diantaranya perlengkapan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan
penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, pendapatan, dan pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Sekian dari Rosita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rosita. wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rosita. Oke. Ya, alhamdulillah anak-anak ya, kalian sudah cukup jelas dengan jurnal penyesuaian. Mungkin Ibu akan refleksi bahwa jurnal penyesuaian itu dibuat untuk jadi pada akhir periode akun-akun terutama pendapatan dan beban itu merupakan saldo yang sebenarnya. Jadi ada beberapa akun yang memerlukan jurnal penyesuaian karena memang ada transaksi yang merubah saldo dari akun tersebut. Ibu kasih contoh misalkan seperti perlengkapan kantor, itu misalkan kalau untuk fotokopi, perlengkapannya apa sih? Untuk perusahaan fotokopian? Iya, kertas, kemudian tinta. Nah, itu kan habis terpakai ya. Jadi pada saat di awal periode misalkan membeli perlengkapan seharga 500.000, tapi karena ada pemakaian, nah di akhir periode jumlahnya masih tetap tidak? Tidak. Tidak, karena ada yang sudah terpakai, ada yang sudah habis. Nah, oleh karena itu akhirnya perlulah jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya itu nanti ada evaluasi di Google Classroom. Ibu harap kalian bisa mengerjakan. Ibu tunggu sampai jam 12 siang ya, anak-anak. Oke, dengan demikian. Baik, Bu. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran berikutnya masih membahas tentang jurnal penyesuaian. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan ingat tetap melaksanakan protokol kesehatannya, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan memberi kita kesehatan. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke, Ibu, dulu rekaman ya.